Oke, ini adalah tampilan bootloader dari NetBSD 9.2. Kalau kita review sedikit ya dari tampilan bootloadernya, ya ini bootloadernya. Kebetulan saya download versi 9.2 format ISO, saya running di virtual machine. Tampilannya begini. Kita punya 3 pilihan. Pertama boot normally, kedua boot single user, ketiga drop to boot from. Nah, untuk memulai instalasi kita langsung aja ketik 1. Itu udah dipilih ya di option, udah ada, tinggal kita enter aja. Kita tunggu, bootloader akan mulai menjalankan kernelnya. Akan menguat kernel, melakukan probing hardware. Oke. Sekarang kita disambut ke menu langsung ya, ke menu instalasi NetBSD. Di sini ada menu, ada pilihan. Mau pakai bahasa apa? Kita pakai bahasa Inggris. Terus keyboardnya, di sini ada pilihan keyboard tipenya apa? Karena saya menggunakan US English, saya pilih unchanged, defaultnya US English ya. Kemudian kita mau melakukan apa? Di sini ada banyak pilihan, ada install, ada upgrade kalau kita udah punya di hard disk ya, atau kita reinstall set dari NetBSD. Kemudian ada reboot atau utility menu. Utility menu itu untuk membuat, bisa untuk kita untuk membuat partisi segala macam, atau merubah partisi sebelum install, kita bisa di utility menu. Nah, lanjut kita ke install NetBSD. Nah, kemudian sini kita ditanya, kamu akan memilih menginstal NetBSD di hard disk. Ini akan mengubah informasi tentang hard disk. Terus ini kayak pertanyaan gitu ya, mau lanjut apa enggak? Shall we continue? Apakah kita mau lanjut? Oke, kita lanjut. Terus kita pilih mana hard disk yang mau dipakai. Nah, saya udah nyiapin ini virtual hard disk, ukurannya 5 GB cukup. Kemudian kita bisa milih, ada macam-macam, ada GPT, ada MBR, ada 2 macam ya, ada GPT, ada MBR. Saya pilih yang GPT aja. Sebenarnya MBR juga nggak apa-apa sih, cuma bedanya apa itu mungkin bisa dicari lagi di YouTube atau di searching di search engine yang lain. Cuma saya milih GPT aja. Terus di sini juga kita milih ukuran hard disk. Katanya ditanya apakah mau di set manual atau otomatis ya, saya pilih otomatis saja. Nah, di sini kita bisa menentukan, kasih tahu informasinya ya, kita dikasih tahu informasinya. Ini ada ukuran hard disknya 5 GB 5120 MB. Terus dikasih tahu bahwa kalau kita melakukan instalasi tanpa X, tanpa tampilan, itu sekitar 127 MB. Kalau pakai X sekitar 427. Terus kita di sini dikasih kesempatan untuk ngedit manual, cuma karena saya pengen video ini nggak terlalu panjang, kita pilih aja yang otomatis, nanti ditentukan sendiri oleh NetBSD. Nah, ini kasih overview lagi kita apa aja yang di setup di hard disk tadi yang berukuran 5 GB. Kita dikasih ukuran ini 3 GB dan swap 2 GB. Kemudian ini kalau kita udah oke, add user define partition ya, oke ya, go on. Lanjut, partition oke. Nah, ini terakhir nih. Di sini sebelumnya proses instalasi itu belum merubah apa-apa di hard disk. Nah, ini adalah terakhir, warning terakhir.
Kalau kita milih yes, maka semua jenis setting partisi akan di-apply ke hard disk dan nggak ada data kita udah hilang semua gitu. So we continue, akan kita continue, oke, continue. Nah ini proses. Terus di sini kita pilih boot block, kita pilih BIOS aja. Kemudian kita pilih, ada pilihan nih mau install apa, full instalasi, apa installation without X. Kita pilih full instalasi aja. Dari mana? Sumber instalasinya dari CD-ROM. Gampang ya, hanya enter-enter aja. Nah, kemudian kita tunggu nih instalasinya. Oke, jadi proses instalasinya tadi udah saya skip sedikit ya, karena isinya cuma loading itulah. Nah, ini udah selesai instalasinya katanya. Jadi instalasi NetBSD itu sebenarnya dia semudah adalah kita setup partisi, kemudian kita ekstrak beberapa installation set namanya, installation set. Ada apps, ada kernel, ada libs, ada X application dan X-nya sendiri gitu ya. Nah, tadi kita ada pilihan mau pakai X atau enggak. Kalau dia nggak pakai X ya nanti komponen X tidak diinstal. Jadi kita tahu kalau X-nya tidak diinstal kita hanya membutuhkan 127 MB. Kalau kita menginstal X butuh sekitar 400-an sekian megabytes ya. Nah, ini proses ekstraksi dan segala macam sudah selesai. Nah, setelah ini kita akan dimintai beberapa pertanyaan untuk konfigurasi lebih lanjut seperti setting password, terus nambahin user dan network dan segala macam. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada banyak pilihan, ada networknya kita pilih aja. Kita klik dulu configure networknya, apa yang mau dikonfigur. Nah, di sini ada satu interface namanya WM0. Kita pilih medianya atau select. Nah, perform auto configuration kalau kita mau manual kita pilih, maksudnya nggak pakai static IP ya, nggak menggunakan DHCP. Kebetulan karena di network saya ada DHCP, kita pilih DHCP. Nah, otomatis dapat DHCP, dapat IP-nya. Oke. Nah, di sini DNS-nya bebas test.vm. Oke, ini kita dikonfirmasi lagi apakah ini benar IP-nya. Oke, kita ketik yes. Ini settingannya mau ditulis ke configuration di etc. Oke, kita pilih yes. Nah, kemudian time zone-nya kita pilih, time zone-nya saya di Asia Jakarta. Asia Jakarta. Oke, Jakarta. Kemudian exit. Ini bootshell-nya kita nggak usah rubah. Nah, passwordnya ini harus diisi. Kita isi yes. Kemudian, nah ini dia enable bin installation of binary package. Jadi di NetBSD itu sistem operasi ini memiliki dua macam mode instalasi ya. Untuk package manajernya itu ada PKG SRC namanya. Kita bisa menggunakan source base sama seperti FreeBSD, seperti FreeBSD port. Ada juga yang sudah precompiled atau binarinya sama seperti PKG di FreeBSD. Nah, cuma sini namanya PKG-NG namanya kalau nggak salah. PKG-in ya, PKG-in. Nah, by default dia tidak terinstall. Saya pilih ini diinstal sekarang aja otomatis oleh scriptnya ya. Tuh. Terus kita pilih di sini. Tunggu beberapa saat. Oke. Kita dikasih tahu nih. Your system is now configured to use PKG-in. Nah, jadi kita bisa menggunakan PKG nanti setelah proses instalasi selesai dan masuk ke login root. Oke, kemudian
Kalau kita juga mau compile dari PKG SRC bisa juga. Ini saya pilih di setupin juga. Jadi kalau kita mau ada software-software yang agak baru, mungkin belum ada PKG-nya, nah di PKG SRC ini nanti kita bisa menginstal lewat situ gitu ya. Kita pilih ini fetch and unpack, kita tunggu aja. Oke, tadi saya skip videonya ya. Ini sekarang udah proses, tadi download udah, ini proses ekstraksi dari source code PKG SRC nya. Nanti di video berikutnya akan sedikit saya jelaskan tentang bagaimana mengoperasikan PKG SRC atau bagaimana kita menginstal aplikasi di NetBSD menggunakan metode PKG SRC. Nah, kemudian supaya server ini bisa kita remote, ini kita enable SSH-nya, tekan enter, di highlight itu terus tekan enter, kemudian NTPD kita nggak perlu, XDM ini kita perlu, yes, kemudian add user. Nah, kita bisa mengakses sistem ini dengan user biasa. Kalau kita nggak nambah user di sini, nanti kita hanya bisa mengaksesnya menggunakan root ya. Itu suatu yang sangat berbahaya ya. Oke, kita tambahkan user di sini. Ya, ditanya lagi, apakah kamu menambahkan user ini ke dalam grup wheel? Nah, penambahan user Bram ke dalam grup wheel itu sangat penting karena tanpa kita menambahkan user yang kita buat ini ke dalam grup wheel, kita tidak bisa melakukan administrative task, tidak bisa bahkan kita nggak bisa install aplikasi penunjang seperti sudo atau vi atau vim. Maka perlu sekali ditambahkan ke dalam wheel. Kemudian kita ditanya lagi, ini user ini shellnya apa? Kita pakai yang standar aja, sh, kemudian kita kasih password. Oke, selesai. Nah, tahap terakhir adalah finish configuration atau finish configuring ya. Kita pilih selesai, enter, dan exit system install. Reboot Pirate. Kita tunggu. Oke, ini kita udah reboot tadi, masuk lagi langsung ke NetBSD-nya. Welcome to NetBSD. Nah, sekarang kita bisa masuk dengan user Bram, passwordnya seperti yang tadi diinputkan. Oke, sekarang kita sudah ada di X ya, X dari NetBSD. Oke, terima kasih. Selamat malam.